anak masih umur 13 tahun. Rupanya dia sudah balik di saat umur 9 atau 10 tahun. Karena di saat itu dia dipinjam handphone ayahnya dan dia sudah melihat. Sehingga apa? Dan anak ini pun karena sudah rusak mentalnya, dia mencoba-coba untuk megang milik adiknya waktu tidur, milik kakaknya waktu tidur. Kayaknya ketahuan kenapa begini, dibawa ke psikolog, sudah bermasalah. Menjaga mata pandang, tolong jaga, baik di alam nyata atau di alam maya. Jangan meremehkan. Disebutkan dalam banyak riwayat tentang bahayanya melihat, apalagi mohon maaf, kadang ini fatwa-fatwa ngaco, fatwa picisan, fatwa-fatwa yang tidak jelas. Ada sebagian mungkin pernah mendengar ustadz memfatwakan bahwa nonton film porno nggak apa-apa kalau untuk suami istri. Ini penyakit. Ya ustadz, kalau ente hobi nonton film kotor, jangan difatwakan. Cukup dirimu sendiri yang tersiksa. Jangan nyiksa orang lain. Jangan dianggap sepele alasannya untuk membangkitkan syahwat pasangannya. Bahkan suatu ketika diingatkan ngangkat suara. Ini kan suami istri. Oh, innalillah. Kalau sudah ngangkat suara itu kelihatan kalau dia hobi. Kalau dia hobi, dia sudah kecanduan barangkali. Ini jangan main-main. Itu bahaya di dalam diri anda sendiri, sehingga syahwat anda pun sudah menjadi bukan syahwat yang bersih. Sehingga banyak laki-laki yang ternyata ngadu, aku tuh tidak bisa berhubungan dengan istriku kecuali setelah aku menonton film kotor. Tidak bangkit syahwatku. Sebetulnya apa yang harus difahami oleh seorang istri? Yang membangkitkan syahwat suami bukan dirinya yang sudah dandan 2 jam tadi. Akan tapi membangkitkan syahwat adalah film yang dilihat. Maka anda pun jangan mau kalau diajak suamimu nonton film kotor. Dan wahai suami, jika engkau diajak oleh istrimu nonton film kotor, jangan mau. Karena itu akan merusak. Dan sebetulnya kalau anda mengajari pasangan anda nonton film kotor itu untuk mengajari agar menilai anda adalah tidak baik. Kenapa? Di film sang suami akan berkata, oh, yang aku lihat tidak seperti yang dimiliki istriku. Bagusan ini daripada milik istriku. Sengsara. Dan itu kenyataan dirasakan oleh kaum pria yang suka nonton begitu. Kenapa? Ada penasaran dari syahwat yang dalam tadi. Dan jangan main-main. Sehingga ini tidak diperkenankan oleh pakar psikolog, melarang. Karena itu kalau sudah kecanduan, orang capek, bisa saja capek tidur untuk belajar, baru baca 1 lembar ngantuk, kan begitu. Tapi orang capek kalau nonton film kotor berjam-jam masih bisa bertahan melek. Kita duduk dengan pakar psikolog. Ini kejadian loh, pengakuan, hati-hati. Bahkan seorang ibu ternyata melihat anaknya sudah mulai gede dan semuanya sudah mulai diperhatikan. Ini rusak mentalnya gara-gara suka nonton film-film kotor itu, nonton gambar-gambar yang tidak baik. Maka jangan menyepelekan, Rasulullah yang ngajari kok. Bahkan Nabi, aku jamin jika engkau menjaga matamu akan terjaga hatimu. Ya sebisa mungkin kita menghindari dong. Memang itu namanya dunia maya, kita tidak bisa menghindari. Kadang-kadang teman, mohon maaf, kadang-kadang ustadz guyonan pun sama soal grup ustadz jangan dianggap baik-baik semuanya. Ini ada ustadz ngaco juga, tiba-tiba ngirim yang aneh, bikin ketawa, ajik. Hal begini jadi bahan ketawaan, merusak hati. Ada psikolog di sini coba. Setiap melihat gambar itu kebayang pada bahwasanya katanya apa? Milik istriku tidak seperti itu. Merendahkan secara otomatis tanpa ia sadari. Kenapa? Ada penasarannya. Apalagi itu yang di dalam dunia film dan sebagainya pilihan semuanya. Dan di setting, edit semuanya. Maka tolong ini harus dijaga masalah-masalah yang demikian ini. Mengotori hati. Jangan main-main di rumah anda. Kenapa seorang istri kalau sudah menjadi tidak semangat dengan suaminya? Karena matanya tidak dijaga. Apalagi bahkan bukan sekedar dengan matanya diikuti dengan syahwatnya, sampai ada orang mencari kepuasan bukan dengan pasangan yang halal, tapi lebih senang dengan gambar-gambar yang disaksikan. Dia berfantasi. Sehingga apa? Dia tidak menemukan di alam nyata. Yang ada adalah gabungan-gabungan yang ia lihat dalam khayalannya. Dan jangan membiasakan dengan itu, hati-hati. Anda jangan mengajari suamimu nonton itu, dan wahai suami jangan ajari istrimu nonton itu. Karena apa? Anda pun punya waktu untuk pisah dengan dia. Akhirnya apa? Di saat Anda pergi, dia nonton sendiri. Sudah diajari oleh suaminya.
Sehingga diam-diam dia tidak pernah terlalu rindu kepada suaminya. Kenapa? Dia lebih senang dari yang dilihat. Makanya hidup di zaman ini luar biasa lebih sulit daripada hidup yang tahun 80-an, 70-an, belum ada internet, belum ada ini, Masya Allah. Zaman itu masih aman-aman saja. Maka dari hari ini kita harus lebih banyak mujahadah. Tapi pahalanya lebih gede hari ini. Kalau Anda mujahadah, handphone Anda harus Anda batasi. Belum lagi anak-anak. Dan beberapa pondok pesantren yang saat ini pondok pesantren dianggap sebagai tempat yang paling aman, ternyata di dalamnya kadang juga ada pelecehan-pelecehan. Dan banyak di antara anak-anak yang punya pelanggaran syariat di pondok pesantren adalah ternyata, lihat hampir datanya, pernah melihat dulu di handphone ibunya, di handphone ayahnya, di rumah, waktu dibebaskan oleh ayahnya untuk nonton anak kecil. Sampai di sebuah pesantren, lihat, anak masih umur 13 tahun. Rupanya dia sudah balik di saat umur 9 atau 10 tahun. Kenapa? Di saat itu dia dipinjam handphone ayahnya dan dia sudah melihat. Sehingga apa? Dan anak ini pun karena sudah rusak mentalnya, dia mencoba-coba untuk megang milik adiknya waktu tidur, milik kakaknya waktu tidur. Akhirnya ketahuan kenapa begini, dibawa ke psikolog, sudah bermasalah. Makanya Anda jangan latah kalau memberikan handphone kepada anak-anak Anda. Ayo diperhatikan semuanya, tidak perlu nengok orang lain, akan tapi diriku sendiri. Ketahuilah semakin Anda menjaga mata Anda, oh semakin indah yang ada di rumah Anda.